Yes, memasuki bulan ke-6 teman-teman ya. Udah separuh jalan nih ya di tahun ini, dan kita bakalan masuk ke bulan Juni ya. Infonya bulan Juni adalah bulan kelimpahan ya. Apakah benar demikian gitu kan? Kita bakalan lihat yuk teman-teman ya. Kadangkala ya kelimpahan-kelimpahan itu hadir melalui orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita. Nah, kita bakalan lihat nih di bulan Juni ini gitu kan, dia siapa sih orang atau sosok-sosok yang hadir dalam hidupnya kamu gitu kan ya. Membawa apa gitu kan ya, apakah hal-hal yang positif gitu kan ya. Kita bakal lihat ya di general reading teman-teman ya. Kali ini buat teman-teman Taurus. Buat teman-teman Taurus yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, boleh ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. Ya, term and condition berlaku. Dan juga buat kalian semua yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, which is itu adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya, audio sound therapy teman-teman. Buat kalian semua yang membutuhkan terapi-terapi melalui music, brainwave ya, binaural dan lain-lain sebagainya, ayo segera di subscribe ya. Dan yang paling penting adalah dengarkan berulang-ulang, karena siapa tahu gitu kan ya, ini bisa ngebantu banget dan semoga bermanfaat, pasti bermanfaat buat kalian semua. Oke, Taurus ya, still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful world for you. Alright ya, kita bakalan lihat ya teman-teman ya. Kita bakal lihat dan kita akan melihat 6 sosok ya. Ya, 4, 5. Whispering malah mengerikan ya. Oke ya, kita bakal lihat untuk yang pertama ya teman-teman. Yang pertama kita lihat ciri-cirinya dia ya, seperti apa sih ya. Kalau dibilang ini sio atau zodiaknya ya Pisces ya, Pisces atau sionya sio kelinci ya teman-teman ya. Ciri-ciri atau tipikal orang yang seperti apa sih? Yang jelas ini introvert ya. Kalau dibilang tertutup, boys ya, ini tertutup banget teman-teman. Yang nggak gampang, yang namanya ibaratnya kalau mau deket sama orang tuh mesti lihat-lihat dulu gitu loh ya, seperti itu. Cuman memang ini tukang kritik ya teman-teman. Semuanya dikritik ya, ada aja gitu. Semua tuh pasti ada salahnya gitu. Ini sosok yang begitu banget. Sebenarnya kalau misalkan dibilang tentang intuisi, ini orang yang intuisinya cukup bagus ya teman-teman, dan cukup punya ketertarikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas gitu. Dan memang menuju ke arah itu gitu kan. Cuman memang ya begitulah gitu kan, orangnya tuh suka mengkritik gitu, selalu mengkritik, selalu ada yang salah gitu loh teman-teman ya, selalu ada yang salah. Kira-kira seperti itu ya. Seringkali kepingin yang namanya lingkungan sekitarnya berubah gitu kan, dengan cara apa, mengkritik segala hal gitu kan, merasa bahwa apa sarannya itu adalah yang terbaik gitu. Jadi orang akan dipaksa mendengarkan dia ya. Ini tuh yang seharusnya tuh kayak begini gitu loh, ini tuh yang baik tuh kayak begini dan bla 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 gitu ya. Begitulah dia ya, seperti ini orangnya kira-kira kurang lebih. Kita lihat ya untuk yang selanjutnya ciri-cirinya. Dia orangnya kayak apa, kita lihat. Orangnya suka bersama-sama sih, artinya suka ngumpulin orang gitu loh teman-teman ya. Tapi end up-nya ntar juga dikritikin satu-satu gitu ya. Perasa baperan ya, suka mengkritik tapi nggak suka dikritik. Jadi kalau dikritik jadi agak sedikit ini ya, terbawa gitu. Terbawa suasana. Kita lihat ya, bahwa hal baik gak sih kedatangannya ini. Kalau dibilang bahwa hal baik sebenarnya ya gak baik-baik amat gitu kan ya. Tapi kalau dibilang ya menegaskan sesuatu hal sih teman-teman ya, lebih ke menegaskan sesuatu hal gitu. Emang sengaja gitu kan nyari kamu gitu kan, ada aja yang dicari-cari gitu ya. Kalau dibilang tergantung, kalau menurut dia sih sebenarnya ini menurut dia sih nggak negatif gitu kan. Tapi kalau misalkan dilihat dari selalu mencari-cari sesuatu hal yang harus dikritik, ini bakalan jadi kamunya jadi merasa tertekan gitu ya, seperti itu sih teman-teman ya. Oke ya, ini yang pertama, sosok yang pertama
kita bakal lihat untuk sosok yang kedua ya teman-teman ya. Sosok yang kedua seperti apa? Ciri-cirinya Aquarius ya, Aquarius. Sionya bisa jadi sio macan teman-teman ya. Ini orang yang kayak gimana sih? Orang lihat dia adalah sosok yang sempurna gitu. Kalau dibilang sempurna, sempurna. Jadi harapannya orang banyak, terus visinya juga oke. Kalau dibilang tegas-tegas ya, tapi gampang bergaul ya. Kaku ya, berani ya teman-teman ya. Orang yang punya visi yang bagus ya, tapi bebas, nggak bisa diatur, nggak bisa dikekang juga gitu kan. Kalau diatur atau dikekang dia bakalan sedih ya. Ya. Bisa jadi harapan buat banyaknya orang gitu kan ya, dan kadang-kadang ya ini bisa jadi tulang punggung sebuah keluarga atau sebuah komunitas ya seperti ini. Finansial nggak bisa di tengah-tengah teman-teman ya. Kalau pas lagi baik-baik banget itu kan, kalau pas lagi nggak baik banget gitu ya. Tapi orang pada nggak tahu bahwa sebenarnya dia tuh tipikal orang yang gampang down sebenarnya. Dan kalau udah down itu udah susah teman-teman, dia bakalan pergi gitu ya. Artinya nggak akan yang namanya mau lagi gitu ya berbaur atau bergaul atau bersama dengan orang tersebut, udah nggak mau. Begitu udah down ya udah gitu ya, begitu udah lepas ya udah lepas. Pengalaman hidupnya dia cukup banyak, tapi ini orang yang gampang berubah ya, orang yang gampang berubah seperti itu. Nah kedatangannya dia di bulan ini bakalan bawa efek baik nggak sih ya? Kalau dibilang baik enggak ya teman-teman ya, ini bahkan mungkin ya membawa hal-hal yang sifatnya kabar-kabar yang sifatnya apa ya, kayak cobaan gitu ya, kesusahan, kesulitan gitu ya, hal-hal yang berat lah, hal-hal yang susah gitu ya, seperti itu. Oke ya, ini yang kedua ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke sosok yang ketiga. Sosok yang ketiga Aries ya, Aries atau sionya sio naga. Ciri-ciri atau tipikal orangnya kaku banget ya, kaku, terus nggak suka yang namanya sesuatu yang bertele-tele ya, jadi kayak sat-sat gitu ya. Nggak suka yang namanya besok ya begini, ya udah deh gitu kan ya, terserah kamu deh gitu. Nggak suka orang yang kayak begini. Jadi yang bener-bener ya kalau iya iya, kalau enggak gitu loh ya. Nggak suka ya yang enggak atau enggak yang iya tuh nggak suka teman-teman. Jadi yang bener-bener yes no, nyata dalam tindakan. Nggak suka seseorang yang bertele-tele ya. Pemimpin yang cukup oke, akalnya banyak, cuman memang dia orang yang nggak mau kalah ya, selalu ingin menang. Kalau dibilang finansial bagus teman-teman ya, finansial bagus, dan dia tuh cukup care ya kalau misalkan sama keluarga gitu. Jadi kalau memang dia udah sayang sama orang, dia bakalan perjuangkan itu gitu ya. Dan tegas orangnya, tegas, logis ya, cukup agresif, tapi ya cerdik ya. Harapan banyak orang sebenarnya. Kalau misalkan dibilang di sini banyak orang yang berharap sama dia, yang suka banyak juga ya seperti ini. Nah kedatangannya dia itu bawa hal baik nggak sih? Bawa hal baik sih ya, bawa peluang-peluang, kesempatan-kesempatan gitu kan ya, mungkin bisa kamu manfaatkan gitu kan ya, dan dia juga bisa manfaatkan. Artinya memanfaatkan dalam arti yang positif ya teman-teman ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan ini secara emosional nggak bisa baik gitu kan, dia nggak stabil ya, pastinya akan ada konflik-konflik yang terjadi. Tapi kedatangannya sendiri sebenarnya bawa peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan seperti itu. Oke ya, ini yang ketiga ya teman-teman ya, ini sosok yang ketiga. Kita bakalan lihat untuk sosok yang keempat ya. Sosok yang keempat seperti apa? Oke, kalau dibilang Pluto di Scorpio ini adalah ya Scorpio, sionya babi ya, Scorpio atau sio babi teman-teman. Jadi tipikal orang yang kayak gimana? Tipikal orang yang rahasianya banyak ya, tapi pengalaman hidupnya dia luar biasa, banyak banget juga gitu kan. Perubahan-perubahan dalam hidupnya dia juga banyak teman-teman. Sosok yang mengalami transformasi atau perubahan yang sangat luar biasa dalam hidup. Misterius banget orangnya, nggak gampang terbuka sama orang lain ya. Pengalaman hidupnya dia luar biasa banget, dan
orang yang rahasianya banyak, nutupin banyak hal juga gitu. Tapi kalau udah komit sama satu hal, dia bakalan komit walaupun mungkin agak susah ya untuk membuat dia komit ya terhadap sesuatu hal kayak gini teman-teman ya. Oke, kedatangannya dia itu bakalan bawa hal baik nggak sih? Ya, bakalan bawa hal baik sih teman-teman ya, tentang memperhatikan kamu sebagai bentuk perhatian gitu ya, sebagai bentuk perhatian yang nyata lah, ibaratnya seperti itu. Oke, ya ini sosok yang keempat. Sekarang kita bakal lihat untuk sosok yang kelima ya teman-teman ya. Sosok yang kelima kita lihat seperti apa. Oke, Aquarius ya, Aquarius. Sionya bisa jadi sio macan ya, atau sio macan. Tipikal orang yang seperti apa sih orangnya ya? Orangnya nggak mau diatur, nggak mau dikekang sama orang, tapi masalahnya dia berada di satu lingkungan yang benar-benar toksik, yang benar-benar kayak mengekang dia, malah nggak bisa jadi dirinya dia sendiri gitu loh teman-teman. Sebenarnya ini orang yang cukup oke ya, artinya bisa berkembang menjadi seseorang yang luar biasa. Cuman ya karena lingkungannya dia itu sebentar-sebentar A, sebentar-sebentar B gitu kan ya, dan apa katanya lingkungan itu penting banget buat hidupnya dia ya. Jadi sosok yang dengan ciri-ciri seperti ini ya malah jadi nggak bisa terbang bebas gitu ya. Sebenarnya ini sosok yang pinter. Kalau dibilang pinter apa adanya ya, cuman banyak ketakutan ya dalam hidupnya dia. Punya visi yang cukup oke ya dalam hidup teman-teman ya, cuman ya itu dia tadi lingkungannya terlalu luar biasa banget gitu. Nah kita lihat ya, kedatangannya dia ini bakalan bawa hal baik nggak sih? Kurang sih teman-teman. Kalau dibilang kurang baik ya karena bisa jadi ngajakin yang enggak gitu kan ya, ataupun ngasih kerjaan yang sangat luar biasa gitu ya, seperti ini. Oke ya, ini adalah yang kelima ya, sosok yang kelima. Sekarang kita bakalan menuju ke sosok yang keenam ya. Oke, sosok yang keenam ini ciri-cirinya kayak gimana sih ya? Sosok yang keenam ini ciri-cirinya kayak apa sih? Oke, kalau dibilang ini orang yang aktif banget gitu kan, menyenangkan ya, sebentar A sebentar B gitu kan, sebentar C gitu ya, tapi cuman kadang-kadang nggak ada yang kelar sih teman-teman ya. Kadang-kadang nggak ada yang kelar. Nah ke Gemini atau Virgo, sionya bisa jadi sio kuda atau sio ayam ya, seperti ini. Cuman memang kalau dibilang menarik, orangnya cukup menarik ya teman-teman ya, orangnya cukup menarik. Sering kali terjebak di hubungan-hubungan singkat sesaat gitu ya, karena memang dia tuh sebenarnya gampang banget buat bosen ya, jenuh gitu tuh gampang banget dia orangnya kayak begitu ya. Aktif, tapi memang menarik sih ya. Kalau dibilang menarik, penampilannya itu menarik, nggak harus ganteng ya, nggak harus cantik ya gitu kan, tapi memang menarik ya. Sering terjebak di hubungan-hubungan singkat sesaat ya, terus habis gitu suka kurang fokus nih teman-teman, tapi penerimaannya dia terhadap sesuatu hal itu cukup bagus ya. Artinya cukup bagus itu kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, udah berada di titik mentok ya udah ya, berarti udah saatnya melepaskan gitu ya. Buat orang lain mungkin itu terlihat sebagai kayak ngentengin gitu ya, tapi buat dia ya itu adalah satu kepasrahan gitu. Problem-problem banyak di komunikasi nih teman-teman ya, ini orang yang seperti ini. Lalu kita lihat ya, kedatangannya dia itu bawa hal baik nggak sih gitu. Hal seputar keluarga sih kalau ini gitu kan ya, hal seputar keluarga agak kurang baik ya, tapi ya seputar berita-berita tentang keluarga gitu ya, artinya banyak sih ya, lebih luas. Kalau yang plus minus ya, plus minusnya itu plusnya adalah hal-hal yang bersifat bahagia gitu kan ya, minusnya adalah hal-hal yang sifatnya itu kurang baik lah ya kalau di keluarga ya, seperti itu. Contoh pernikahan gitu kan ya, minusnya contohnya adalah kematian gitu kayak berkabung ya, berita-berita seperti itu, berita lelayu gitu loh ya. Oke teman-teman, yang jelas ini berhubungan dengan keluarga lah ya. Mungkin kabar kurang baik dari keluarga A atau keluarga B atau keluarga dia atau keluarga kamu ya, bisa jadi seperti itu. Oke ya teman-teman, ini yang ke-6 ya, yang ke-6.
Yang keenam, jadi ini adalah 6 sosok yang kurang lebih gitu kan ya potensinya hadir di bulan Juni ini buat kalian ya teman-teman Taurus. Semoga yang datang membawa kebaikan ya. Kalaupun ini hadir dengan proses yang tidak mengenakan ya, selalu akan ada hikmah di baliknya. Jadi ya pastikan kita bisa ambil hikmah dan pemahamannya teman-teman ya. Subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Kita bakalan jumpa lagi next month ya teman-teman. Semoga bacaan next month untuk sosok yang akan hadir di bulan depan ya itu akan jauh lebih baik dan jauh lebih baik lagi. Amin ya. Alright, kita bakalan jumpa lagi di next month ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.